Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia dan untuk materi kita hari ini adalah tentang kata ulang. Baik, kita mulai dengan pengertian kata ulang. Kata ulang adalah bentuk kata yang diperoleh melalui proses reduplikasi atau pengulangan, baik secara keseluruhan, sebagian, maupun perubahan. Sedangkan kata berulang atau reduplikasi adalah pengulangan suatu gramatik baik seluruhnya maupun sebagiannya, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Pengulangan dapat dilakukan terhadap kata dasar, kata berimbuhan, maupun kata gabung. Nah, itu untuk pengertian kata ulang dan kata pengulangan. Sekarang kita beralih ke macam-macam kata ulang. Untuk macam-macam kata ulang, ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang ke satu, kata ulang berdasarkan bentuk. Dua, kata ulang merubah makna kata. Baik, kita ulas satu persatu, mulai dari kata ulang berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuknya, kata ulang ini ada berbagai macam. Satu, kata ulang dwi purwa. Dwi purwa adalah kata ulang sebagian. Kata-kata jenis ini mengalami suatu perulangan pada sebagian katanya saja. Misalnya, leluasa, sesaji, dedaunan, leluhur, pepohonan, dan sebagainya. Berikut contoh dalam kalimat. Yang kedua, kata ulang dwilingga. Dwilingga adalah kata ulang menyeluruh. Kata ulang jenis ini adalah kata yang mengalami suatu pengulangan secara keseluruhan. Misalnya pada kata-kata bapak-bapak, anak-anak, laki-laki, buku-buku, dan sebagainya. Berikut contoh kalimatnya. Tiga, kata ulang berubah bunyi. Kata ulang ini mengalami suatu perulangan disertai dengan perubahan bunyi pada suatu kata. Misalnya, teka-teki, mondar-mandir, gotong royong, sayur-mayur, dan sebagainya. Berikut contoh kalimatnya. 4. Kata ulang berimbuhan. Jenis kata ulang ini terjadi akibat suatu penambahan imbuhan pada sebagian kata. Misalnya pada kata tarik-menarik, maaf-memaafkan, pukul-memukul, putar-memutar, dan sebagainya. Berikut contoh kalimatnya. 5. Kata ulang semu. Jenis kata ulang ini adalah kata yang mengalami suatu proses pengulangan seluruhnya, tetapi tidak bisa dipisahkan. Misalnya pada kata kupu-kupu, laba-laba, umang-umang, pura-pura, dan sebagainya. Berikut contoh kalimatnya. Nah, itu untuk macam-macam kata ulang yang berdasarkan bentuknya. Sekarang kita beralih ke yang kedua, yaitu kata ulang merubah makna kata. Ini juga ada beberapa macam. Yang ke satu, menyatakan kesamaan. Jenis kata ulang yang satu ini adalah kata ulang yang mengalami suatu pembentukan makna. Misalnya pada kata keibu-ibuan, kemudah-mudahan, kebiru-biruan, kemerah-merahan, dan sebagainya. Berikut contoh kalimatnya. 2. Menyatakan saling. Jenis kata ulang yang satu ini mengalami suatu pembentukan makna. Misalnya pada kata pukul-memukul, salam-salaman, rangkul-merangkul, maaf-memaafkan, tolong-menolong, tukar-menukar, dan sebagainya. Berikut contoh kalimatnya. 3. Menyatakan jamak
dan beragam. Jenis kata ulang ini mengalami suatu pembentukan makna. Contohnya pada kata sayur-mayur, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, mobil-mobilan, bapak-bapak, dan sebagainya. Berikut contoh kalimatnya. 4. Menyatakan intensitas. Jenis kata ulang ini mengalami suatu pembentukan makna. Misalnya, bolak-balik, mondar-mandir, jalan-jalan, makan-makan, berjam-jam, bertahun-tahun, dan sebagainya. Berikut contoh kalimatnya. 5. Menyatakan bilangan. Untuk kata ulang jenis ini mengalami suatu pembentukan makna. Misalnya, 11, 22, 33, 44, dan sebagainya. Berikut contoh dalam kalimat. 6. Menyatakan keadaan atau situasi. Jenis kata ulang ini mengalami suatu pembentukan makna. Misalnya pada kata mentah-mentah, hidup-hidup, merah-merah, dan sebagainya. Berikut contoh kalimatnya. 7. Menyatakan suatu bentuk kegiatan. Nah, jenis kata ulang ini juga mengalami suatu pembentukan makna, misalnya masak-memasak, jahit-menjahit, dan sebagainya. Berikut contoh kalimatnya. 'Nah, sekarang kalian sudah tahu kan tentang pengertian, macam-macam, dan contoh dari kata ulang. Demikian untuk materi kita hari ini tentang kata ulang. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa memahaminya dengan mudah. Juga kalian bisa menerapkan kata ulang tersebut dalam kalimat yang lain. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penjelasan Ibu yang keliru. Tetap semangat untuk belajar menulis dan membacanya. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.